bukan Rangkas Bitung ya. Memang keadaannya di kawasan dekat Rangkas Bitung. Bapak Ibu guru yang hormati, staf PO yang hormati pula, yang Bapak banggakan, siswa-siswi 4 Karanganyar kelas 7, 8, 9 dan pelaksana upacara kelas 8A. 8A. Ya. Besok 8B mana 8B? 8B mana? Nah, siap-siap berlatih ya. Kata kuncinya untuk sukses sebagai petugas itu adalah berlatih. Ya. Kesuksesan itu ada dalam usaha kita, ikhtiar kita, berlatih dan berlatih, ya, belajar dan belajar, sehingga menuju ke kesempurnaan, menuju ke sebuah prestasi yang kita inginkan. Sedikit catatan, alhamdulillah, Bapak ketahuan datangnya oleh Pak Cucu karena pakai motor. Tadi pagi ngantar anak dulu, terlambat karena mobil masih diberikan. Biasanya tidak kelihatan, langsung ke belakang, saja keliling-keliling. Dan secara umum, alhamdulillah sudah ada tanda-tanda yang tadi disebutkan oleh pemimpin upacara, sebuah karakter, antara lain karakter kedisiplinan, masalah kebersihan sudah mulai tampak. Dan di belakang sana sudah ada, entah mungkin nanti oleh ibu guru diarahkan untuk P5 atau apa, itu untuk kebun sekolah atau apa. Nah, tinggal progres berikutnya ini mungkin tahap atau tahap kedua masih terus bertahapnya. Hanya sebelah sini mungkin belum sempat ya, ada serpihan-serpihan bekas bilahan bambu yang mungkin belum sempat dibersihkan saja, belum sempat. Tapi sebelah sana juga ada bak sampah yang mungkin lupa atau mempraktikannya salah. Padahal mestinya judulnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin ada yang salah, buanglah sampah dengan tempatnya mungkin. Nah, silakan diperbaiki dan dikoreksi terus. Ketika penaikan upacara penaikan bendera merah putih, Bapak lihat sebelah sini tadi itu mau dikoreksi, kok tidak hormat gitu. Ternyata obade. Nah, hanya saja yang putra, kalau yang putra. Nah, ini. Jadi yang putra sejak oleh pemimpin upacara dikeluarkan siap gerak ya, siap terus, sikap sempurna. Coba kita berlatih, mau semuanya saya coba letakkannya begini, oke, begini, lihat, ada ini yang paling depan, segini. Nah, silakan ini letakkan di jahitan ini, lurus. Nah, seperti pemimpin upacara, gitu. Ya bertahan seperti itu ya, kurang lebih beberapa saat bertahan. Itu namanya sikap sempurna. Dan karena ini Ubada atau tim paduan suara tidak menghormat, gantinya menyanyi dengan baik. Ya, syukur kalau ada iringan ini, ya syukur kalau ada iringan apa tuh, kalau tidak ada ya pas seperti tadi live. Ya pas kata-katanya berlatih ya, begitu bendera siap baru hormat gerak. Sedikit lagi saja untuk kata-kata di sana bagian protokol. Jadi untuk menghemat kalimat cukup dengan pas pembina upacara masih pembina upacara, oke, langsung penghormatan saja koma ya. Kemudian laporan, kan sudah jelas yang laporan itu mesti upacara, tidak mungkin yang lapornya itu adalah pemimpin barisan atau mungkin tukang sapu, tidak mungkin. Itu untuk menghemat kalimat saja karena ini rutin. Kalau nanti dalam TPUB lomba LTUB, lomba tata upacara lengkap, benderanya harus yang sekian, ada upacara, ada itu sebagainya, selengkap-lengkapnya. Itu untuk upacara dilombakan. Kalau kita rutin ini. Mungkin pembina upacara ya, pembina pramuka yang sudah biasa mengadakan upacara saat latihan upacara. Hari apa? Latihan upacara? Latihan pramuka? Jumat. Hari Jumat. Nah, itu diawali dengan upacara, bahkan itu lebih simpel, tanpa protokol. Contoh, ya. Pertama langsung bentuk angkarek seperti ini, persis angkarenya, ya. Sudah disiapkan, langsung menjemput pembina, lapor, langsung ke sana lagi, penghormatan. Setelah penghormatan langsung tanpa ada kap aba-aba. Begitu penghormatan pembina, bendera upacara dinaikkan dengan tiang yang hanya dibuat dari tongkat tidak lama. Ya, 2-3 tongkat tidak lama. Setelah itu yang penting itu adalah penghormatan bendera, ya, Pancasila oleh pembina, kemudian dasar dharma, kemudian amanat, tutup hanya 5 poin. Itu seluruh Indonesia diseragamkan dalam KPN, Karang Pamitraan Nasional. Nah, demikian juga kita ya cukup simpel, hanya ada sedikit tambahan lagi. Mungkin bisa ditambahkan kesiswaan atau apa di tagnya
janji siswa oke. Sekaligus ditambahkan dengan ikrar hidup bersih, janji siswa dan ikrar hidup bersih, supaya nanti si pembina upacara itu mengulasnya enak. Tadi kan kalian berikrar apa gitu ya, lihat di sekitar masih ada sampah atau apa gitu. Dan janji siswanya juga dibuat tidak terlalu melambung-lambung, cukup poin-pointer saja, bisa langsung digabung dengan janji siswa, antara lain tidak membuang sampah sembarangan di kelas, di mana sebagainya, termasuk tidak mencoret-coret ya sarana dan prasarana di sekolah. Coba lihat nanti kalau ke kelas, lihat bangku ini sudah mulai kesal ya, boleh duduk Pak Sep? Boleh silakan duduk kalau kita, nah silakan nyaman. Pembina upacara, pemimpin upacara bisa ke samping. Nih, coba lihat nanti di meja kalian ya. Apakah mejanya itu bersih atau penuh dengan tulisan pakai tipek? Coba koreksi ya. Nah, tipek itu untuk apa dulu? Tanya fungsinya. Untuk apa? Untuk menghapus tulisan yang mungkin salah ya. Kalian menjawab salah atau mengoreksi, menghitung salah atau apa, dihapus pakai tipek. Ini konon tipek itu jadi beralih fungsi, asalnya jadi alat penghapus jadi alat tulis. Alat tulisnya susah dihapus lagi di meja, tulisannya macam-macam. Macam-macam juga di dinding sebelah sini, bapak tadi keliling itu ada. Nah, mungkin nanti bapak guru, bapak saya diberikan lahan majalah dinding seperti ini ya, majalah dinding sekolah, ada juga majalah dinding kelas kalau memang itu kurang. Silakan minat bakat kalian, unek-unek kalian tuangkan dalam sebuah coretan-coretan yang edukatif, baik itu berupa puisi, berupa karikatur, gambar atau apapun ya, yang sifatnya edukatif, tuangkan di sana. Jadi di bangku tidak boleh, di kursi tidak boleh, yang boleh silakan di majalah dinding kelas atau di majalah dinding sekolah, dan bisa dilombakan. Sebab sekarang kan sudah September, nanti Oktober itu bulan bahasa, bisa dilombakan. Termasuk dilombakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Silakan lapalnya bagaimana. Coba sekarang berlatih dulu ke Selanong di mana-mana di sekolah ini. Rakyat, coba tirukan, ayo. Makmur, bapak, maklum, baso, padahal ditulisnya RAKYAT, dibacanya rakyat bukan rakyat ya, rakyat pakai bukan ayat, rakyat ya seperti bunyi hamzah, rakyat. Coba sekali lagi, nah bisa kan, makmur, maklum, bapak, baso, kan tulisnya bakso ya, BAKSO, tapi kan-nya itu bunyi hamzah, bunyi gultal stop, tidak dilapalkan secara jelas ya, tapi di semacam dijedakan bunyi hamzah. Itu dari sisi lapal. Nah, belum lagi nanti dari sisi intonasi. Paragraf 4, coba. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintahan negara Indonesia, bla 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 terus. Nah, bunyi Pancasilanya itu koma. Kalau pembina upacara betul tadi, ketuhanan yang maha esa, titik. Kalau di sana ketuhanan yang maha esa, koma aja. Bukan berarti membacanya ketuhanan yang maha esa, bukan begitu juga. Badannya diam saja, hanya intonasinya yang berubah. Ketuhanan yang maha esa, koma di sana. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, koma, persatuan Indonesia, kerajaan Ibnu Hikmat kebiasaan dalam perusahaan perwakilan, kemudian mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru titik. Begitu, itu berlatih dan itu bisa dilombakan saat membaca cerpen, baca puisi atau apa terserah. Harus kembali lagi ke, kalau mungkin mau dianggarkan, ada tidak ada RKS-nya, sekalipun tidak non anggaran, bisa dari partisipasi masyarakat, partisipasi siswa untuk kegiatan lomba bulan bahasa di bulan Oktober masih ke depan. Dan hari ini juga kebetulan ya Pak Kepala ada gladi ya, gladi ANPK. Hari Rabu Pak. Oh hari Rabu. Oh iya. Ya hari Rabu beda beda sesi. Gelombang 2 kita dimonep oleh direktorat Pak hari Rabu. Oh gelombang 2, oke. Ya gelombang 1 hari ini. Yang jelas gimana kelas 8? Kelas 8. Nah kalian nanti akan diuji ya litnumnya ya. Apa litnum itu? Literasi dan numerasinya. Nanti menghadapi ini. Tapi secara ini dulu kesiapan ininya ada. Kelengkapan ininya untuk hari Rabu nanti. Oke. Dipastikan jaringannya ada, ininya ada, proktor sebagainya ya. Berarti hari ini Bapak kesini hanya untuk memantau upacara saja. Nanti hari Rabu kapan-kapan untuk melihat gladi itu, dan di sini sesi 2. Mungkin di kelas atau sekolah lain hari ini gladi. Yang pada intinya anakku sekalian, untuk kelas 8 kalian sudah dibekali waktu kelas 1 karena sekarang kebijakannya sudah
berubah berbeda dengan tahun yang lalu, sebutlah ini ya. Kalau ada guru-guru yang mungkin tanda petik ya, punya pengalaman yang banyak, itu sekarang dipasangnya di kelas 7 karena untuk mendongkrak. Di kelas 8 itu hanya strategi saja, padahal ya semuanya juga sudah punya pengalaman baik, sudah guru-guru yang baik, berpengalaman semua. Tapi kalau dititik beratkan, kalau boleh disarankan, dan ada juga yang kebijakan seperti itu, dibalik. Kalau dulu kan zaman Eptanas atau zaman ujian nasional sebagainya di kelas 9, kalau sekarang itu dibalik di kelas 7 supaya di kelas 8-nya tahun depannya itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Yang penting, lebih penting dari itu, kemarin sudah dicoba, Pak Kepala juga hadir dengan Pak Cucu di Petansa, bahwa hasil rapat pendidikan itu dituangkan dalam sebuah RKS ya, dengan semangatnya mewujudkan sekolah yang dicita-citakan, dengan dongkerakan apa dari spektrum mana yang masih kuning, apalagi yang masih merah ya, itu didongkrak, diupayakan untuk ditingkatkan terus. Menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Pembina Upacara tadi, pendidikan karakter begitu penting ya, mulai dari religius ya, silakan diwujudkan. Di sini kelihatannya untuk, karena kan seragam di sini betul homogen, beragama Islam, silakan sesuai dengan yang dijadwalkan, apa hari apa, misalnya Jumat berkah atau apa, kegiatan keagamaan. Dan kita dijadwalkan, dibiasakan, ada pembiasaan, mungkin ada sholat duha atau mengaji bareng atau apalah, silakan kegiatan keagamaan, sampai ke karakter tanggung jawab yang tadi disampaikan juga. Berbagi nanti seperti kelas 8B, tanggung jawab untuk jadi pelaksana upacara, semuanya adalah pendidikan. Jadi yang berlatih, yang jadi petugas sebagai peserta, kita sama-sama dididik untuk disiplin ya, waktu, disiplin berpakaian, disiplin pekerjaan, itu kita wujudkan. Itu saja yang ditambahkan kali ini. Mudah-mudahan ke depan, dan sedikit lagi mungkin seksi satras ya, agar Ibu siapa tadi di sini, bukan yang seksi kesiswaan, yang mengatur-ngatur menyiapkan siswa, Bude, agar tidak sibuk, tapi sedikit modal Pak Kepala. Tiap kelas itu sudah punya label kelas. Coba kalau ke SMP 1, jadi sudah tidak akan muncul ini kelas 7 sebelah sini geser ke kiri, sudah tok sesuai dengan patok kelas masing-masing ya, pakai kayu sedikit, memang sedikit modal. Atau bisa ke kelas saja, silakan buat label kelas. Kalaupun tidak juga pakai karton disimpan di sini kan lebih murah meriah. Pakai karton saja, tulisan 7A, 7B, 8A, 8B. Jadi tidak kemana-mana, jadi tidak ngotot-ngotot. Ini geser ke sini, ini kemana-mana. Dan kelas 7 ya di tempatnya itu. Kelas 8, coba apakah sudah tetap belum ini? Jelas kan obada biasanya, atau paduan suara. Namanya paduan suara, suaranya harus padu ya. Jangan padu suara. Kemudian kelas 7 di mana? Kelas 8 di mana? Kelas 9. Jadi sudah pas. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan kita hari ini diberkahi awal September ya, setelah kita semangat kemarin nasionalisme patriotisme di bulan Agustus ya, kita bulan September kita terapkan kedisiplinan kita terapkan betul peningkatan belajar kita, terutama kelas 8 yang nanti hari Rabu itu akan diuji numerasinya dengan tek-tek yang panjang, juga literasinya juga dengan tek-tek yang luar biasa, bacaannya perlu keterampilan teknis menghitungkan komputer, ICT, kemudian juga keterampilan dalam persiapan materi atau konten yang akan diujikan. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.